melanggar. Gini bang, yang saya belum dapat itu gini bang, kan kita berjudi bersepakat nih, kalah ya udah, kalau menang ya beruntung gitu kan nggak, sudah ada kesepakatan gitu bang, kan nggak ada yang dirugikan di sini. Yang saya tanya itu siapa yang saya rugikan sehingga saya itu berdosa gitu bang? Merugikan diri sendiri bang, itu udah pasti tuh, karena perintah Tuhan. Ini kita berbicara kan, Anda bertanya tuh siapa yang dirugikan? Ya diri Anda yang Anda rugikan, karena ada perintah Tuhan jangan berjudi. Ada perintah Tuhannya jangan berjudi. Kalau berjudi itu dilakukan maka hukumnya neraka. Tapi masih juga dilakukan, berarti siapa yang masuk neraka itu merugikan diri sendiri. Berarti ketika kita berjudi itu sama halnya merugikan diri kita. Nah sekarang kita bertanya nih, loh saya kan tidak merugikan orang lain, saya merugikan diri saya sendiri. Artinya kalau saya merugikan diri saya karena saya kalah, atau merugikan orang lain karena orang itu, kan saya sudah sepakat. Tapi ada aturan mainnya. Tuhan mengatakan jangan berjudi, karena kita hidup ini harus diatur oleh Tuhan. Kalau nggak mau diatur sama Tuhan, itu tadi saya katakan kafir. Kalau orang kafir itu tidak memikirkan lagi perintah Tuhannya, karena mereka tidak percaya akan adanya perintah seperti jangan berjudi ini. Seperti itu bang. Oh jadi intinya itu saya melanggar perintahnya aja gitu bang, walaupun nggak ada yang saya rugikan itu ya, dari pihak orang lain gitu maksudnya. Iya. Oh, kalau ini sedikit lagi bang, kalau itu kenapa babi itu diharamkan bang? Nah sama. Terus kenapa diciptakan bang? Oke, sama seperti orang membuat aturan dalam rumah tangga. Kenapa diciptakan aturan itu? Kenapa diciptakan adanya rambu-rambu? Untuk menilai mana yang taat, mana yang tidak taat. Begitu juga Allah, begitu juga Tuhan alam semesta ini memberikan aturan main untuk menilai kemudian siapa di antara mereka yang taat terhadap perintah, siapa yang tidak. Maka diciptakanlah babi sebagai alat uji. Kan tak ada perintahnya jangan makan batu. Karena sudah pasti batu itu nggak ada yang mau makan. Tapi babi itu adalah makanan daging yang sangat lezat, sehingga muncul perintah jangan kau makan itu. Nah, sama seperti Adam. Kalau di kami di Islam sama seperti Adam, cobaan yang datang, perintah yang datang kepadanya adalah sesuatu yang bisa membangkitkan keinginan. Kalau misalnya jangan makan aspal, jangan telan mobil, itu walaupun tidak dilarang, manusia tidak akan pernah telan mobil. Tapi kalau yang babi ini, memang makanan yang sangat lezat itu menurut teman-teman Kristen yang sudah mualaf, seluruh daging yang mereka pernah coba, di antaranya itu babi yang paling nikmat, kata mereka. Seperti itu bang. Jadi dari segi itu ujian berarti bang ya? Ya, karena betul. Diciptakan untuk menguji kita gitu. Ya, memang kita diciptakan untuk diuji. Maaf bang, mana yang kalau banyak bertanya bang ya? Nggak apa-apa bang, nggak masalah bang. Saya juga sebisa mungkin menjawab standar sesuai dengan pemahaman abang ini. Saya kan emang kalau bertanya suka takut bang, takut salah, takut nggak dikira menghujat gitu bang. Jadi jangan bertanya. Lebih banyak orang saya bertanya. Menonton di bawah bang, menyimak di bawah, lihat YouTube ceramah ulama-ulama itu. Yang saya pernah dengar itu gini bang, saya dulu pernah menanyakan ini di Komol, langsung diturunkan bang, enggak, dia bilang nggak ada gitu, langsung diturunkan. Jadi penasaran gitu bang, kenapa kok diturunkan gitu, kok nggak ada penjelasan gitu bang tentang ini bang. Saya pernah dengar ceramah itu, seorang ulama bilang di hadis katanya tapi bang, perbandingan yang masuk neraka sama surga itu bang, lebih banyak yang masuk neraka 1000 banding 1 katanya. Kan banyak itu bang yang masuk neraka. Nah yang saya tanyakan itu gini, yang saya tahu kan kalau di umat Muslim itu Tuhan itu kan nggak tahu bang, yang sesudah maupun yang sebelumnya. Nah kalau sudah tahu banyak yang masuk neraka itu, kenapa Tuhan masih memaksakan menciptakan manusia itu bang? Jangan Tuhan itu sudah tahu kalau manusia itu banyak yang masuk neraka. Jadi timbul di hati itu, pikiran itu jadi timbul, Tuhan ini kejam ya, sudah tahu
banyak yang masuk neraka, tapi dia tetap memaksakan menciptakan manusia itu bang. Itu gimana bang? Mohon penjelasannya. Bluetooth connected. Ya, baik. Al-Quran semisal di dalam surah Al-Muluk ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini perkataan orang-orang yang ada di dalam neraka. Bahkan kalau kita melihat dalam surah Al-A'raf di ayat 179, di situ juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Sebab mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Mereka itu orang-orang yang lengah. Nah, sekarang permasalahannya adalah Allah itu maha tahu. Ya, Allah itu maha tahu. Allah sudah tahu si fulan ini akan ke neraka, si fulan ini akan ke surga. Terus kenapa diciptakan? Gampang. Allah mengatakan, saya menciptakannya, bukan saya yang menentukan. Aku ciptakan kamu neraka ya, ini aku ciptakan kamu yang gemuk-gemuk nih untuk neraka, yang ini untuk surga. Tuhan tidak katakan itu. Tuhan hanya tahu semua makhluk yang saya ciptakan berupa manusia, aku kasih akal. Tapi si fulan yang satu ini memang betul-betul bebal, zalim, munafik, kafir. Maka apa yang terjadi terhadap si fulan? Neraka. Bukan berarti Allah sudah menentukan neraka orang tersebut, tidak. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya kebenaran itu sudah diberikan oleh Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Paman sya'a falyu'min. Barang siapa yang hendak beriman, maka hendaklah ia beriman. Barang siapa yang ingin ingkar, maka silakan ia ingkar. Tapi ada pembalasanku. Yang mukmin, yang beriman, neraka, surga. Yang kufur, yang kafir, neraka. Sudah ada itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah manusia ketika di atas muka bumi. Tahu tidak baik dan buruk? Tahu. Tahu tidak berzina itu dosa? Tahu. Tahu tidak mencuri itu dosa? Tahu. Tahu tidak membunuh itu berdosa? Tahu. Mereka lakukan. Berarti dia sudah sadar konsekuensinya apa? Ya neraka. Jadi simpelnya gini bang, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, karena Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu, maka Tuhan tidak menunggu sampai kemudian untuk mengetahui ending daripada seseorang. Enggak. Begitu manusia diciptakan, Allah sudah tahu ending kehidupannya seperti ini, arah hidupnya seperti ini. Hari ini dia melakukan apa, hari ini dia melakukan apa, besok melakukan apa, Tuhan sudah tahu. Misalnya ada hari ini pendosa, tetapi tercatat kemudian di pengetahuan Allah, orang tersebut justru di surga. Begitu diselidiki hari demi hari, ternyata ada masa di mana orang itu bertaubat. Berarti begitu juga sebaliknya. Ada orang yang taat ibadah, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi ternyata Tuhan mengetahui dia di neraka. Rupa-rupanya begitu kita selidiki hidupnya sehari-hari, ada masa di mana orang tersebut durhaka kepada orang tuanya, ada masa di mana orang tersebut murtad, meninggalkan Islam, dan Allah sudah tahu ujungnya. Artinya Allah memberikan kebebasan kepada kita umat manusia. Seperti abang nih, ada enggak yang memaksa abang untuk tidak masuk Islam? Tak ada. Ada enggak yang memaksa abang untuk ke Islam? Tak ada juga. Bebas. Anda diberi kebebasan.
Anda dalam bentuk fi aksani takwim diberi kebebasan. Anda mau jadi Muslim, Anda mau jadi Hindu, Anda mau jadi kafir, silakan, bebas. Tetapi ada konsekuensi setiap perilaku yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Itulah yang Tuhan tahu. Misalnya saudara hidup dalam agama saudara yang menurut Islam itu kafir, mati dalam keadaan itu, Tuhan sudah tahu si fulan bernama Supriyono itu namanya sudah ada di neraka. Kenapa bisa? Dia kafir. Di dunia itu dia ini nih. Padahal Islam datang kepada dia, ditolak. Dia sudah tahu setiap hari dia mendengarkan seruan-seruan ilahi dari masjid, ditolak. Ditolak terus. Maka salah tidak Tuhan ketika Tuhan mengetahui bahwa si Abang Supriyono ini neraka? Tidak salah. Begitu juga sebaliknya. Saudara Supriyono seorang Hindu, seorang Buddha misalnya. Tapi sebelum dia masuk ke Islam, Tuhan sudah mengetahui saudara adalah penghuni surga. Padahal kalau kita lihat sehari-harinya masih makan babi, masih berjudi, minum khamar. Tapi kok bisa ya? Kok bisa saudara Supriyono namanya ada di surga ya? Begitu kita ikutin kehidupan beliau, ternyata Abang Supriyono di suatu hari dia kemudian bersyahadat, bertobat, menjadi seorang Muslim yang taat. Subhanallah. Dan ending semua itu Tuhan sudah tahu. Nah, makanya di yaumul hisab nanti ketika kita dihakimi, ditanya nih, Pengandi, tempatmu di surga. Kemudian Pak Bom-Bom, tempatmu di neraka. Loh, kok bisa? Iya, kamu belum lahir, aku sudah tahu tempatmu, kata Allah. Kok bisa kayak gitu? Nah, coba kita buka rekaman hidupnya. Trek. Dibukalah apa yang dia lakukan Pak Bom-Bom sejak dia lahir. Oh, ternyata dalam kehidupannya memang dia cuma makan babi, menghujat Allah, menghina Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghina Islam. Dia habiskan usianya masuk neraka. Salah tidak? Tidak salah. Berarti pengetahuan Tuhan lebih dulu dari pengetahuan manusia. Pengetahuan Allah lebih dulu dari keadaan yang terjadi. Seperti seorang sutradara, dia sudah tahu endingnya seperti apa cerita ini. Kenapa? Karena sutradara sudah tahu. Bedanya dengan Allah, pengetahuannya melampaui segala sesuatu. Jadi bukan berarti Allah yang menentukan, aku ciptakan ini untuk neraka, aku ciptakan ini untuk surga. Bukan kayak begitu. Allah mengetahui hambaku yang ini neraka, hambaku yang ini surga. Karena Allah sudah tahu apa yang bakal hamba ini lakukan di atas muka bumi. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kalau Allah sudah tahu, kenapa nggak dimatikan aja? Itu tidak adil namanya. Itu tidak adil. Setiap ada orang yang tidak beriman, matikan. Setiap ada orang yang tidak beriman, matikan dari lahir, matikan dari bayi. Artinya Allah Tuhan hanya menginginkan satu keyakinan saja. Artinya kalau itu yang kita inginkan, lebih baik iblis itu dimatikan semua supaya tak ada godaan. Lebih baik manusia itu dihilangkan nafsunya. Karena kalau tidak ada nafsunya, manusia tak akan lagi berdosa. Semuanya akan ibadah. Semuanya tidak ada yang membunuh. Semuanya tidak ada yang merusak orang lain. Tidak ada yang memperkaos orang lain. Tidak ada yang merugikan orang lain. Jadi apa yang terjadi kalau hidup sudah kayak begitu? Ya tidak ada dinamika. Kenapa tidak ada dinamika? Bagaimana mungkin seorang laki-laki keluar rumahnya mencari nafkah kalau tidak ada nafsu? Bagaimana mungkin seorang ayah mencari nafkah kalau tidak ada hasrat? Hasrat menginginkan anaknya menjadi polisi, hasrat menginginkan anaknya menjadi tentara, hasrat menginginkan anaknya menjadi dokter, membuat orang tersebut melangkah meninggalkan rumah mencari nafkah karena ada nafsu. Tetapi dengan adanya nafsu kemudian segala keinginan-keinginan itu muncul. Inilah yang disebut kesempurnaan manusia. Nah, kalau kita mengatakan yang mau neraka dimatikan aja, berarti kita menginginkan tak ada maksiat. Berarti kita menginginkan manusia itu hidup seperti malaikat. Lalu kalau hidup seperti malaikat, berarti kita semuanya endingnya ke surga. Sekarang kalau endingnya semuanya ke surga, kira-kira ada nggak orang yang mau pergi rumah ibadah? Misalnya saudara Supriyono sudah dijamin surga, kira-kira abang masih mau ibadah kepada Tuhan? Terima kasih bang jawabannya bang. Ini bang yang saya tanya lagi bang ya. Ya, saya tahu itu kalau dengar-dengar dari teman-teman muslim itu
nabi itu utusan Tuhan untuk mengajarkan kepada umatnya. Dan yang saya tahu juga itu ada Nabi Adam, kan nabi pertama bang. Kenapa dia nabi bang? Kan dia nggak ada umat gitu waktu itu bang. Kenapa disebut nabi gitu bang? Mohon penjelasannya. Ya, jadi nabi itu adalah orang yang menerima wahyu, orang yang menerima ilham, orang yang menerima perintah, orang yang menerima larangan untuk dirinya. Itu nabi. Nah, Nabi Musa menerima perintah, makanlah. Ada lagi larangannya, jangan makan. Berarti dia nabi, karena nabi itu adalah mereka yang menerima perintah dari Tuhan dan menerima larangan dari Tuhan. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab bilangan seperti itu juga dikatakan. Jadi nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Itu nabi. Dia naik level menjadi rasul ketika dia menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Berarti dia naik level menjadi rasul. Nabi untuk dirinya, sedangkan rasul selam untuk dirinya dan untuk umatnya, itu rasul. Jadi rasul itu levelnya lebih tinggi daripada nabi. Kalau nabi cakupan wahyunya hanya untuk dirinya, sedangkan kalau rasul selain untuk dirinya juga untuk orang lain. Nah, Adam mengalami itu enggak? Mengalami, berarti dia adalah nabi. Jadi Nabi Adam itu bukan rasul bang ya? Karena tidak ada perintah untuk menyerukan perintah itu kepada umat manusia. Iya bang. Terima kasih jawaban abang maksud semua itu. Insya Allah bang, sama-sama. Kalau tentang Kristen gimana bang? Tapi sebenarnya nggak etis bang ya. Kalau saya tanya tentang kekristenan, pasti abang akan apa ya? Tidak membenarkan karena kan itu bukan keyakinan abang gitu loh. Jadi mungkin kalau tentang Kristen saya lebih baik tanya ke orang Kristen gitu bang. Supriyono ini Muslim Kristen ya? Saya dari Buddha bang. Oh Buddha ya, makasih. Lanjut. Makasih ya bang ya, banyak belajar. Nanti mungkin kalau ada unek-unek lagi saya tanya-tanya lagi bang. Gitu aja. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya ntar dulu Pak Supriyono, jangan kemana-mana ya. Ini kalau ada yang naik lagi dulu bang. Oke, masih ada yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacain dulu chat aja, itu penting. Iya. Sudah nih. Oh iya. Kurani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa terkomal bang. Iya bang. Enggak dilanjutkan. Bang Supriyono, kalau masih ragu silakan bertanya. Ya. Gino. Bang Acang ini ternyata Bang Acang. Agak keren tuh bang. Bang Haji bos. Alhamdulillah. Jadi gimana tuh di ke Bandung? Insya Allah. Kalau nggak ada halangan, insya Allah. Nanti sore ini katanya rombongan dari Jakarta mau datang survei ini. Kita menunggu. Iya. Kalaupun saya tidak hadirkan, tidak apa-apa. Ada Bang Handi. Iya, ada Bang. Saya juga nggak ikut. Cukup bertiga lah, ngirit biaya. Kan ada Polres. 16 September Bang Handi. Untuk 16 Septembernya. Ya Bang Bunga ya dimohon hadirlah gitu ya. Kan tadi betul itu. Nah, kalau yang survei enggak, kalau insya Allah kalau hari hanya insya Allah datang lah. Ya. Iya. Abang tanya lagi bang, sedikit bang tentang itu bang. Tentang kalau di pandangan muslim itu gimana antara Yesus sama Nabi Isa, itu katanya satu orang gitu bang ya, satu oknum. Apa itu benar? Kalau menurut pandangan muslim gimana bang? Kalau saya melihatnya abang, ini kacamata saya sebagai seorang apologet dan sebagai seorang muslim.
Nabi Isa itu diangkat ke langit, dan yang menggantikannya itu orang yang diserupakan dengan beliau, dan hadir di tengah-tengah kami seorang umat Kristen yang meneguhkan kepercayaan mereka bahwa yang disalib itu adalah Yesus namanya. Berarti saya simpulkan, Nabi Isa kami diselamatkan, ya Yesus mereka yang disalibkan. Kalau dikatakan apakah nggak sama bang ya? Bukan satu oknum bang itu ya? Ya kita lihat dulu. Kalau kita lihat dari pengajaran-pengajaran yang ada di dalam kitab mereka, itu di situ ada dua oknum. Ada dua oknum, yaitu Yesus anak Maria dan kemudian anak manusia yang menggantikan Yesus anak Maria ini. Itu dua keadaan yang sangat signifikan perbedaannya. Yesus anak Maria itu kemudian terselamatkan dari penyaliban. Kenapa terselamatkan? Karena beliau bukan orang terkutuk. Bukan orang terkutuk. Tak ada alasan untuk mengatakan Yesus yang mati terkutuk. Nggak ada alasan. Kecuali orang-orang Kristen mengatakan yang membuat dia terkutuk adalah dosa waris, kutukan dosa-dosa manusia, apalagi hukum Taurat. Tapi itu tak ada landasan dalilnya, tak ada dalil yang menguatkan itu. Justru kalau kita melihat di dalam pendalaman materi kajian-kajian kitabnya orang Yahudi, justru yang terkutuk itu adalah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Itu. Jadi kalau dikatakan apakah itu oknum yang satu yang sama, saya katakan tidak. Bukan. Karena Nabi Isa tidak mengenal Kristen. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nabi Isa juga tidak pernah mengajarkan kemudian untuk berkurban menggunakan dirinya. Jadi tak ada hubungannya sebenarnya Nabi Isa ini dengan Kristen. Nabi Isa hanya berhubungan dengan orang Yahudi, ahli Taurat, ahli kitab. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau mengajarkan kepada manusia untuk menuhankan dirimu, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan tidak, saya tidak pernah mengajarkan. Berarti ada hubungannya Nabi Isa dengan mereka yang menyembah oknum yang disalib menggantikan Nabi Isa, itu nggak ada hubungannya. Isa alaihi salam hanya berhubungan dengan Bani Israel. Ajaran Isa alaihissalam diplesetkan kemudian sekelompok dari mereka, maka Islam datang untuk meluruskan bahwa Allah menghukum orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu disalib, Nabi Isa itu dibunuh. Itu Allah menghukum mereka dengan perkataan mereka. Salah satu hukuman Allah itu adalah apa? Membuat hati mereka gemar mengolok-olok, membuat diri mereka susah untuk mendapatkan kebenaran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saking hebatnya balasan Allah itu, mereka lupa 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Mereka nggak bisa menjawab dengan jujur. Kenapa? Itulah hukuman Allah di dunia. Itu hukuman Allah di dunia. Karena Allah sudah mengatakan kepada mereka terhadap orang-orang ini, Allah mengatakan bahwa ulaika humul gafilun. Bahkan mereka ini oleh Allah termasuk orang-orang yang lengah. Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Lah kalau kambing kita baris, dipanggil kambingnya, kambing, ya paman, coba kalian menghitung 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kambingnya akan berbunyi mbek. Wajar. Lah mereka coba ditanya dengan pertanyaan yang sama, dia akan mengatakan ya 1. Coba inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Seperti itu bang. Jadi kalau anda bertanya apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama, beda. Saya katakan beda. Saya berani mengatakan beda. Beda. Meski ada di beberapa tempat
apologet Muslim yang mengatakan itu adalah oknum yang sama, tapi saya mengatakan beda. Iya bang, bingung sih saya. Itu ada yang mengatakan beda dan ada yang mengatakan sama gitu bang. Kalau kitab yang dibawa Nabi Isa itu kitab apa bang? Gimana? Taurat itu dari Nabi Isa apa? Nabi Musa. Dari Yesus? Loh, katanya ajaran Nabi Isa itu, iya bang. Nabi Musa datang membawa hukum kepada Bani Israel. Isa datang untuk meneguhkan kemudian hukum Taurat yang mereka tinggalkan untuk Bani Israel. Seperti itu bang. Jadi ketika Nabi Isa, iya gimana? Ini bang, jadi intinya umat Kristen itu yang saya pahami intinya membatalkan Taurat itu, membatalkan bukan kitabnya bang ya, bukan kitab umat Kristen ya berarti ya Taurat itu. Bukan, itu kitabnya Bani Israel. Kalau mereka bilang sih itu kitabnya juga gitu bang, Taurat, Injil, Bible itu Alkitab gitu sih. Nah, bukan yang bukan gitu. Bukan, itu bukan kitab mereka. Penjelasan dari mereka mungkin ya. Itu bukan kitabnya, itu kitabnya Bani Israel. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Bentar saya potong, Burunda. Ini Ya, Kang Armin Muslim apa Kristen kan? Silahkan dibuka mic-nya. Halo, Kang Armin. Ada yang mau disampaikan bang? Muslim apa Kristen Kang? Ada yang mau sampaikan? Sudahlah, sudah kirim saja. Maaf ya, kita bersuara berapa di atas 3, 2 totem nanti 1. Bang Andi moderator, Bang Andi. Dilanjut, Burunda. Iya, jadi Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Injil juga demikian. Kitabnya Nabi Isa. Yang Taurat apa Injil? Yang Injil bang ya? Apanya tuh? Kitabnya Nabi Isa itu. Kalau di Muslim itu yang Injil itu. Injil. Kalau Alkitab itu bang? Kalau Alkitab apa Bible itu? Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Iya kan itu kitab sucinya orang Kristen kata iya bang. Bukan. Mereka hanya menggantikan nama Bible, surat-surat Paulus dengan sebutan Alkitab biar dianggap keren, biar dianggap keislam-islaman gitu. Kalau di Muslim kan saya yang kenal itu kan yang banyak menerangkan kan 25 nabi bang ya. Iya. Kalau di Kristen kan ada nabi itu kok nggak masuk ke situ bang, ke 25 itu bang maksudnya. Kan kenapa di Kristen itu nabi apa? Nabi Rasul lah bilangnya, Rasul Paulus itu kan. Kok nggak ada disebut di Muslim itu bang? Lah itu bukan nabi, apalagi rasul. Mereka hanya mengambil istilah rasul, yaitu tadi supaya dianggap Islam. Paulus itu bukan rasul. Paham, makanya kok nggak ada waktu di Kristen menjelaskan itu kan Rasul kayak gitu. Kalau di Islam kok nggak ada gitu. Ya memang bukan rasul. Paulus itu bukan rasul. Yesus aja nggak mengenal Paulus kok. Dulu kan itu kalau yang saya paham ya di Kristen itu rasulnya umat Kristen gitu bang. Yang namanya Rasul kan utusan kan mereka menuhankan Yesus nih. Itu kan utusan Yesus bang. Mana ada, Yesus tidak pernah mengetahui tentang Paulus. Nggak mungkin gitu bang. Kalau yang mengutus nggak kenal sama yang diutus itu bang. Itulah yang terjadi. Ada pengakuan sepihak, aku Rasul Paul utusannya Yesus, tapi Yesus nggak pernah mengutus beliau.
Kalau di Bible itu bro, ya gini loh, ada yang namanya Rasul, yaitu anaknya Maria, Yesua Mesias, atau bisa disebut Yesus. Dari Rasul dinaikkan pangkatnya menjadi Tuhan. Yang kedua, ada mantan narapidana, ada wartawan, dan lain-lain, dinaikkan pangkatnya menjadi Rasul. Kemudian yang terakhir, ada yang sudah dinaikkan pangkatnya menjadi Tuhan, dibunuh terkutuk oleh tulisan rasul-rasul ini. Terjadilah penebusan dosa dan mereka mempunyai Tuhan yang sah menurut mereka, yaitu anaknya Maria. Bisa jadi juga bukan, tapi menurut Bintang Timur yang dituangkan bukan anaknya Maria, tapi Yesus yang diserupakan dengan anaknya Maria. Begitu. Betul itu. Jadi itu bukan Yesus yang disalibkan itu bang. Menurut mereka Kalau, Yesus. Cuma tadi kan menjelaskan kalau Nabi Isa itu kan nggak sama karena nggak disalib gitu kan bang. Kalau itu memang apa benar bukan Yesus yang disalibkan, itu berarti indikasinya sama gitu bang, jadinya satu sosok gitu bang. Kalau sama-sama bukan nggak disalibkan gitu bang, sama-sama diselamatkan. Indikasinya jadi menjurus ke situ bang. Itu satu orang atau satu oknum gitu bang. Nabi Isa tidak. Kalau saya sebagai Muslim ditanya, apakah Yesus Nabi Isa itu sama? Saya katakan tidak sama. Kalau berdasarkan Al-Quran tidak sama. Tapi kalau ditanya berdasarkan Bible, apakah Yesus yang disalib? Saya katakan Yesus anak Maria, bukan dia yang disalib. Gitu bang. Kan ceritanya kan sama bang, kalau ceritanya dari Muslim itu Isa itu nggak disalibkan kan, diselamatkan. Sedangkan kalau saya misal dengar di debat-debat itu kan abang mengatakan itu bukan Yesus gitu bang. Indikasinya sama gitu ya menjurusnya bang, ke satu oknum itu gitu. Ada kesamaan di situ bang maksudnya. Kalau kesamaan ada, kalau kesamaan ada, sama-sama tidak disalib. Tapi yang Ya, masalah sama-sama, lahirnya juga sama kan bang, lahir dari Maria, nggak punya bapak kan gitu kan bang. ya betul. Indikasinya menjurus itu kesamaan bang. Kenapa bang bilang apa beda itu? Kalau dari Bible beda itu kenapa bang? Kalau saya mengatakan sama berarti saya mengakui Bukan, bahwa bang. Bible. Kalau abang menerangkan dari Bible itu kenapa indikasinya itu satu oknum gitu bang? Ya saya Sama nggak tidak. disalibkan. Bisa nggak saya ngomong ya? Ya karena saya tidak mengakui kalau Bible itu firman Tuhan. Gitu bang. Jadi kalau ada kesamaan cerita, itu artinya yang melakukan penyelidikan itu hebat. Karena menceritakan sesuatu yang sama dengan wahyuan yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau dikatakan itu adalah satu oknum yang sama, saya katakan tidak. Karena Nabi Isa itu sendiri di dalam Al-Quran itu menghormati orang tuanya, tidak pernah curi keledai juga, itu bang, tidak pernah. Jadi kemudian ke situ bang ya. Intinya gini bang. Jadi Bible itu meniru Al-Quran gitu bang. oh enggak, Mencontoh gitu. enggak ada bukti kalau meniru Al-Quran dari aspek cerita. Tapi kalau meniru aspek meniru Al-Quran dari istilah-istilah, iya betul. Enggak, jadi janggal gitu bang. Jangan yang saya tahu itu kalau Bible kan duluan ada daripada Al-Quran itu. Kalau dia duluan ada kan gimana nyoteknya bang? Gimana ngambilnya gitu kan? Enggak masuk di nalar gitu bang. Iya, tidak masuk nalar Anda. Kalau Bible itu menggunakan bahasa aslinya. Sekarang Bible itu bahasa apa? Enggak tahu saya bang ya. Bahasa Indonesia. Izin Sebenarnya- bentar ya. Iya, silakan. Mau
menyapa dulu. Tempik, selamat sore Tempik. Tempik. Udah cuekin aja dulu yang lain, biarin dulu nih Supriyono. Ya, Bibelnya Kristen itu kan bahasa Indonesia, artinya baru ditulis. Baru-baru ini aja ditulis. Bahkan baru-baru aja direvisi lagi kan, 2013 kemarin, 2023. Sesuatu yang mengalami revisian, apalagi ahli bahasa, pindah bahasa maksudnya, ya bisa jadi kan buktinya di kitab mereka istilah-istilahnya syarat dengan istilah Al-Quran. Bukan Al-Quran yang syarat istilah Bibel. Contoh, Bibelnya mereka sebut dengan Alkitab. Alkitab itu kan sebutan Al-Quran. Tuhan mereka sebut dengan sebutan Allah. Allah itu kan Tuhan umat Islam. Paulus mereka sebut paham mas abang. Emang duluan Bibel tapi mencetaknya baru-baru ini gitu ya maksudnya abang. Bibel yang duluan ya, itu bang, itu bahasa Yunani. Kalau yang dulu itu kan asli gitu bang ya. Kalau jadi Alkitab ini mencetak ya baru-baru ini aja bang. Ya. Kalau mencetak dari dulu kan nggak mungkin bang. Jangan yang ada kan duluan apa tuh Bibel itu. Kalau mencetak sekarang sih, kalau dulu nggak mungkin, kalau sekarang mungkin gitu bang. Yang maksud abang kan seperti itu kan? Iya betul. Ya, bang. Betul. Duluan Bible itu ada di abad kelima, manuskripnya ada, meskipun kemudian tidak tersusun ya, tidak ditahu siapa penulisnya, dari mana asalnya, kita nggak tahu. Orang Kristen pun nggak tahu siapa penulisnya sampai hari ini. Cuman diklaim aja yang nulis ini, gitu bang. Pada intinya jadi Bibel itu bukan apa kitab suci bang. Yesus aja nggak kenal. Bahkan mengenal penulisnya aja tidak. Mengklaim gitu mata bang, iya bang. Mereka hanya melakukan penyelidikan dari kesaksian-kesaksian menurut pengakuan penulis. Lukas menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Buku Matius ditulis berdasarkan hasil kesaksian. Begitu juga Lukas. Begitu juga Yohanes. Jadi tidak ada yang mendapat tita langsung dari Yesus. Yesus tidak mengenal catatan-catatan mereka. Gitu bang. Ya, makasih bang. Siap. Gitu. Saya nyimak aja. Turun nggak apa-apa buat yang lain, kesempatan yang lain sih bang. Pak Supriyono, kalau Buddha itu mereka itu Tuhannya siapa ya Pak Supriyono? Sang Hyang Widi pak. Sang Hyang Widi. Tahu ya. Ya. Sang Hyang Widi itu siapa bang? Ya Tuhannya kita bang. Awalnya sih kalau menurut cerita di Buddha sih Siddhartha itu bang. Yang saking baiknya dia itu Siddhartha Gautama menjalankan di dunia itu. Iya. Akhirnya kan jadi Brahma itu. Tingkatannya. Makanya ada kasta-kasta, ada reinkarnasi yang nggak masuk di logika saya itu bang. Kan nggak masuk di logika saya. Ada reinkarnasi kenapa jumlahnya semakin banyak gitu bang. Coba terangin sebenarnya, makanya udah nggak masuk akalnya bang. Iya, makanya itu saya apa ya, banyak belajar itu bang. Mirip-mirip semua. Yang kiranya apa benar gitu bang. Makanya saya sering naik di komal-komal Muslim Kristen gitu. Saya cari tahu aja. Kalau membantah nggak berani bang saya bang. Karena bukan apa ya, nggak tahu, karena saya nggak tahu, makanya nggak berani membantah. Ya saya saring aja sendiri bang. Pak Supri sekarang umurnya berapa nih? Pak Supri umurnya berapa? Saya 31 pak. 31 tapi suaranya sudah kayak bom udah mendekati gitu. Kalau nanti disuruh memilih bang, abang mau suruh memilih, kira-kira Anda memilih agama apa bang? Kalau untuk untungnya sih yang masuk akal gitu bang. Kalau saya yang mana yang masuk akal? Yang mana yang masuk akal? Siddhartha Gautama yang mati disalib
Atau laisa kamitslihi Isa? Lebih condong ke muslim sebenarnya bang. Banyak yang masuk akalnya gitu. Masya Allah. Penjelasan dari yang lainnya mungkin kurang masuk akal, tapi gimana ya? Mungkin saya belum paham gitu. Makanya saya belum berani memutuskan sampai nanti ya mungkin hati saya kuat, harus memutuskan yang ini ya. Mungkin ya akan saya lakukan itu bang. Ya kok mereka inkarnasi semua ya Pak? Itu asal inkarnasi dari situ ya? Siddhartha Gautama ya Mbak inkarnasi ya Banyuma ya? Ajarannya mungkin bang. Yang nggak masuk akal kan saya dulu kan abang juga sama bang, sama seperti saya. Abang jadi muslim, waktu itu saya nggak tahu abang itu sudah muslim. Terus abang menganjurkan saya kan, saya ditanya-tanya sama abang, coba pikir kamu, kalau reinkarnasi dia kan jangan gitu, mana ada reinkarnasi itu bertambah banyak, harusnya kan tetap. Saya pikir ulang lagi, ya ada benar lagi tuh bang. Saya pikir-pikir lagi terus, kalau kamu sudah tahu itu salah, kenapa kau terus gitu. Coba aja kamu cari yang lain ya. Suruh ninggalin sebenarnya ini. Makanya ini mulai mulai belajar lah bang, dari Kristen gimana, dari Islam gimana gitu sih. Untuk memutuskan mungkin ya belum lah, nanti saya pikir dulu bang. Saya pikir kiranya yang masuk akal intinya sih lebih condong ke Islam bang ya. Dari penjelasan guru-guru semua di sini, dari umum semua itu lebih condongnya ke muslim gitu bang. Kalau ke Kristen agak bingung bang memang bang. Saya tanya gitu, kalau bertanya mau lebih detail nggak berani bang, takut dikira penghujat saya nanti. Ya banyak pelajaran lah dari kamal-kamal ini, saya naik saran dari abang kan. Ya kalau sampai yang nanya rapopo toh mas, yang nanya rapopo. Ngerti orang sampai yang namamu iki lo kepanjangannya susunan, susunan panitia reinkarnasi penghuni neraka tuh Supriyono. Ganti itu namamu itu loh. Ganti apa bang? Tapi kalau udah memeluk Islam artinya beda. Apa yang bisa ngertiin? Kalau Supriyono udah berubah menjadi Islam, susunan kalau udah berubah Islam ini susunan prioritas wonge ninggalin ngerokok. Ngerti ora? Kau orang Jawa ya? Gak bisa baca Jawa. Yo. Emang kalau boleh saya tahu, Siddhartha Gautama itu inkarnasi dari mana? Kalau masalah reinkarnasi kan sesuai kita menjalankan di dunia ini bang, hidup ini. Kalau kita berbuat baik nanti di dunia baik bang ya. Begitu kita meninggal berreinkarnasi itu akan jadi lebih baik. Makanya di agama kami itu ada kasta-kasta itu bang. Kirain ada tadi tingkatan. Pangeran Siddhartha yang adalah ini inkarnasi.